di dalam tubuh kita. Ini merupakan bagian yang sangat dominan ya. Jadi fluida dan begitu juga hal-hal yang terjadi di dalam fluida itu merupakan hal-hal yang dominan ya terjadi di dalam tubuh kita. Kita lihat dulu itu apa fluida ya. Fluida adalah sering disebut dengan zat alir ya. Zat alir itu yaitu zat yang dapat mengalir. Dia bisa berwujud cair ya dan juga bisa berwujud gas ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada cairan ya, itu sangat dominan, nilainya hampir 80% ya dari komposisi yang ada di dalam tubuh. Kemudian selanjutnya adalah gas ya. Gasnya itu ada gas oksigen ya, ada karbon dioksida ya dan lain sebagainya. Jadi contohnya fluida itu diantaranya adalah air itu sendiri ya, kemudian ada darah ya yang mengalir di pembuluh darah, kemudian ada oksigen ya sebagai gas, kemudian karbon dioksida, cairan infus ya dan sebagainya. Kemudian secara umum, kalau kita mau kelompokkan fluida ini, ada dua hal pokok yang dipelajari dalam fluida itu ya. Yang pertama, kita mengenal fluida dalam keadaan setimbang, ya, yang kita kenal dengan fluida bergerak, ya. Di dalam fisika kita tidak bergerak ya. Di dalam fisika kita mengenalnya sebagai fluida statis ya atau statika fluida. Kemudian ya yang kedua itu adalah dinamika fluida ya. Hal-hal yang dibahas di dalam statik fluida ini adalah massa jenis ya. Kemudian tekanan itu sendiri yang jadi bahan kajian saudara di kebidanan. Kemudian nanti daya apung, tegangan permukaan dan sebagainya. Ya. Jadi ini adalah hal-hal yang dibahas di dalam statik fluida. Yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi, kita mengenal dengan istilah dinamika fluida, ya. Di mana dinamika fluida ini adalah, ya. Mohon maaf Pak, suara Bapak putus-putus. Oke. Ya, yang kedua ya itu adalah dinamika fluida, ya. Sekarang bagaimana? Jelas ya? Sudah Pak. Oke. Dinamika fluida itu adalah fluida dalam kondisi tidak setimbang, ya, atau bergerak yang dibahas dengan dinamika fluida. Dinamika fluida itu mempelajari diantaranya adalah fluida secara lebih kompleks, ya, misalnya bagaimana aliran fluida di banyak tempat, ya, misalnya darah di pembuluh darah, bagaimana pergerakannya, itu dibahas di dalam kajian dinamika fluida. Gitu. Nah, oke, kita coba mulai bahas ya bagaimana fisika membahas tentang statik fluida, ya, statik fluida atau fluida statis ya. Jadi yang pertama kita lihat adalah massa jenis, ya. Massa jenis itu adalah densitas, ya. Didefinisikan sebagai massa zat per satuan volume, ya. Jadi kalau kita lihat nilainya kita kenal dengan rho, ya, rho. Dan dalam satuan internasional atau SI, satuan massa yang digunakan itu adalah kilogram, ya. Sedangkan untuk volumenya adalah meter kubik, ya. Jadi volume itu kita pakai yang meter kubik, ya. Sehingga satuan daripada massa jenis itu kalau seandainya kita lihat rho itu adalah massa per volume, maka satuannya adalah kilogram per meter kubik, ya. Jadi kilogram per meter kubik. Nah, inilah formula untuk massa jenis. Mungkin dicatat dulu, nanti kita coba berlatih mempergunakan rumus ini, ya. Yang pertama, di mana rho-nya adalah massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik, massa itu sendiri satuannya adalah kilogram, dan volumenya, ini V-nya besar ya, bukan kecil, volume satuannya adalah meter kubik. Nah, itu yang masuk ke dalam massa jenis. Ya, kita lihat. Nah, ini nilai-nilai massa jenis yang sudah diteliti orang dan sudah menjadi bahan kajian internasional, itu diantaranya zat-zatnya adalah ada udara 1,20 kg per meter kubik, ya. Di satuan sebelahnya adalah kilogram per meter kubik. Kemudian etanol atau alkohol yang biasa saudara gunakan nanti di rumah sakit nanti, ya. Itu nilai massa jenisnya adalah 0,81 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Benzena, ya, es, air, ya, air laut, darah, hanya penting. Nanti di persoalan nanti nilai ini, ya, itu biasanya tidak diberikan, ya. Dianggap saudara sudah mengetahui, ya. Nah, maka saudara perlu menghafal nilai masing-masing ini. Dan biasanya ya yang sering keluar, saya sampaikan saja di soal itu adalah darah, ya. Darah, ya, kemudian kalau air udah pasti tahu ya. Kemudian diantara yang lain adalah air raksa seperti itu ya di persoalan. Itu nomor Nah, itu yang akan keluar di
Ya, itu ya. PBB. Oke. Jadi nilai-nilai ini nanti mohon apa ya, dicatat dulu lah di catatan ya, biar nanti saudara tidak salah ya ketika dalam persoalan nanti ya. Kita akan berikan contoh di beberapa persoalan nanti yang menggunakan nilai massa jenis masing-masing zat ini. Sudah yang di slide ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Satuan di belakangnya itu kilogram per meter kubik ya. Jangan salah nanti kalau ada satuan yang belum SI nanti silakan dikonversi. Sudah bagian ini saya pindahkan ke yang pertama tadi. Yang di sini belum ya? Yang ini udah? Belum, Pak. Nah, ya, silakan ini bagian penting ya, terutama darah nanti.
Sudah? Sudah? Belum, Pak. Belum. Sudah bisa dilanjutkan? Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita coba aplikasikan ya permasalahan yang pertama di dalam statik fluida itu atau fluida statik, yaitu di contoh soal kita yang pertama ini ya. Di sini dikatakan bahwasanya dalam ruang perawatan bayi dengan ukuran panjang lantainya 5 meter, kemudian lebar lantainya 4 meter dan tinggi langit-langitnya 3 meter, ditanya berapa massa udara dalam ruang tersebut. Nah, sekarang ditanya massa udara. Coba perhatikan, di soal ini tidak diketahui berapa rho, ya. Nah, maka rho itu karena sudah kita catat tadi ya, dia dianggap sudah mengetahuinya. Tadi kalau di sini rho udara itu berapa? 1,2 ya, 1,2. Nah, maka di sini kita tinggal sudah dianggap mengetahui bahwasanya rho-nya itu adalah 1,2 kg per meter kubik ya. Nah, ini yang pertama rho-nya. Kemudian yang ditanya sekarang berapa massa udara? Berarti yang ditanya adalah M. Tadi kita tahu rumusnya rho sama dengan M per V, berarti M-nya sama dengan rho kali V ya. Maka sekarang kita mengetahui rumusnya menjadi M sama dengan rho kali V. V-nya juga belum diketahui. V-nya tentu adalah volume balok ya, di mana volume balok itu kita udah tahu bahwasanya volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi ya, maka dia panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan nilai volumenya 5 meter dikali 4 meter dikali 3 meter sama dengan 60 meter kubik ya. Nah, di sini dapat kita nilai volume baloknya ya. Kalau nilai volume balok sudah kita dapatkan, tentu nilai M-nya sudah bisa kita cari. Karena M itu adalah rho kali V. Rho-nya ini 1,2 kg per meter kubik, kemudian nilai V-nya adalah ini 60 meter kubik. Maka meter kubiknya habis ya, sehingga kita dapatkan 1,2 kali 60 itu adalah 72 kg. Paham ya? Dengan soal ini? Paham, Pak. Nah, coba kita berlatih ya. Kalau ini nanti kan bisa saudara ini lihat lagi ya. Saya akan berikan juga nanti materi ini dalam bentuk program ini ya ke saudara untuk saudara bisa buka nanti di laptop masing-masing. Oke, coba kita ganti ini sekarang ya. Tetap yang ditanya udara. Ini jadikan menjadi 8 meter ya. Coba ini 8. Coba langsung berlatih. Ini 8 meter. Kemudian ini menjadi 9 meter ya. Ini menjadi 9,5 meter. Ini menjadi 9,5 meter. Sekarang tentukan berapa M-nya ya, berapa nilai massa udaranya. Nah, yuk yang sudah dapat mungkin sudah bisa menyampaikan ya, karena itu masih gampang ya dengan bangunan yang sama. Berapa Uci? Uci masih mute. Berapa Uci?
Ada yang sudah dapat hasilnya? Sudah, Pak. Berapa? Oh, 820,8, Pak. Coba, volumenya berapa? 8 kali 9 Volumenya kali 9,5 berapa? 684, Pak. 684. Berarti M-nya 1,2 kali 684. Ya. Iya, Pak. Semuanya sama hasilnya? Sama, Pak. Oke, Sama, ya. Pak. Nah, begitu ya. Coba sekarang diganti. Ternyata ruangannya berbentuk kubus dengan panjang 3 meter. Coba berapa nilai massa udaranya? Ya, soal kita yang ketiga. Ini tidak berbentuk balok lagi, tapi berbentuk kubus. Ya, panjangnya berapa saya sebut tadi? 3, Pak. Ya, 3 meter. Coba berapa nilai M-nya? Tiga 32,4, Pak. Ya, berarti volumenya bagaimana? Volumenya 27. Oke, karena 3 kali 3 kali 3 ya, atau S pangkat 3 ya. Maka M-nya 1,2 kali 27 ya. Begitu. Paham, Marisa? Paham ya? Oke ya. Jadi ini baru persoalan pertama ya pada nilai massa jenis ya, yang merupakan formula pertama dari statik fluida ya. Sekarang kita lihat yang kedua ya. Yang kedua yang dibahas di dalam fluida statik itu adalah tekanan ya. Tekanan dalam fluida. Jadi di sini dikatakan bahwasanya ketika fluida berada dalam keadaan tenang, maka fluida akan memberikan gaya tegak lurus ke seluruh permukaan kontaknya ya. Seperti di gambar ini, dinding bejana atau mungkin benda yang tercelup ke dalam fluida. Coba rasakan bahwa ada gaya yang menekan kaki kita ketika kita menjuntaikan kaki di kolam renang. Iya kan, kalau kita di kolam renang, kemudian kaki kita taruh di dalam kolam renang, itu biasanya ada tekanan ya ke kaki yang diakibatkan oleh air kolam renang itu yang ada tekanan di dalamnya. Ya, nah itu dikatakan bahwasanya ada tekanan di dalam fluida. Ya, jadi kalau tekanan di dalam fluida itu ya, yang mempengaruhinya diantaranya adalah gaya. Ya, terutama tentu gaya Newton yang sudah kita bahas di pertemuan kita pertama ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh luas permukaan. Artinya semakin kecil luas permukaannya, biasanya tekanan semakin besar ya. Dan jika luas permukaannya semakin besar, maka tekanannya semakin mengecil. Kenapa? Karena kita ada formula ini. Ya, di mana tekanan itu didefinisikan menggunakan formula P sama dengan F per A. Ya, tekanan itu dipengaruhi oleh gaya ya, karena dia sebanding, dan dipengaruhi juga oleh luas permukaan yang berbanding terbalik ya. Artinya semakin besar luas permukaan, maka tekanan semakin mengecil, tetapi semakin banyak gaya, maka tekanan semakin besar ya. Nah, maka banyak ini dipelesetkan orang ya untuk kehidupan ini. Kalau tidak mau banyak tekanan dalam hidup itu jangan banyak gaya ya. Nah, gitu ya. Karena P itu sama dengan F per A ya, karena dia linear dengan gaya, tetapi berbanding terbalik dengan luas permukaan. Di mana P tekanan itu di satuannya tentu menjadi Newton per meter kuadrat ya. Karena F ini adalah Newton, A ini adalah meter persegi atau meter kuadrat ya. Dan F itu adalah gaya satuannya Newton, dan A itu adalah luas dengan satuan meter persegi ya. Sehingga kita mendapatkan rumus untuk tekanan itu adalah Newton per meter kuadrat. Nah, ini ada keterangan ini. Keterangan ini silakan nanti saudara aplikasikan nanti di persoalan ya. Kalau seandainya satuannya tidak diketahui dalam Newton per meter kuadrat, tetapi dalam Pascal ya, maka silakan dikonversi menjadi Newton meter kuadrat, karena 1 Newton per meter kuadrat itu sama dengan 1 Pascal ya, begitu. Tetapi di sini tentu berbeda ini. Tekanan itu juga ada dalam ATM ya, dan ATM itu
tekanan itu juga ada dalam bar, ya. Maka silahkan dikonversi, di mana 1 atm itu adalah 1,013 kali 10 pangkat 5 bar, ya. Atau 1,013 bar atau 1013 milibar, ya. Jadi ini silahkan nanti dipahami, ya, konversi satuan. Ya, jadi ini bisa dijawab, saudara jawab nanti berdasarkan permasalahan ini, ya, di dalam pengetahuan tambahan ini. Silakan nanti diselesaikan. Sekarang, ya, bagaimana tekanan itu di dalam fluida? Kita sudah membahas di awal apa itu tekanan. Sekarang kita lihat bagaimana tekanan itu dalam fluida. Jadi tekanan di dalam itu berpengaruh, ya, terhadap fluida itu sendiri, ya. Karena apa? Karena tekanan atmosfer itu akan berkurang jika ketinggian bertambah, ya. Jadi kalau seandainya kita berada di ketinggian, itu tekanan atmosfer itu akan berkurang, ya. Seperti yang kita contohkan kemarin itu, semakin kita jauh dari pusat gravitasi, maka tentu tekanan atmosfer akan berkurang. Jadi kalau di ketinggian 35.000 kaki, seperti di pesawat, ya, kenapa pesawat itu sampai di atas 3.000, ya, 3.000 kaki itu, tujuannya adalah agar tekanan atmosfer berkurang, ya, sehingga tidak mempengaruhi jalannya pesawat, gitu, ya. Jadi ini adalah kata kuncinya di sini. Pascal itu menyampaikan bahwasanya tekanan yang diberikan pada fluida tertutup akan diteruskan tanpa mengalami pengurangan ke setiap bagian fluida dan dinding bejana, ya. Jadi ini juga bisa diaplikasikan di dalam pembuluh darah kita ini, ya. Kalau seandainya pada dasarnya, ya, sebenarnya darah di pembuluh darah kita itu harus berjalan dengan sangat smooth, ya, dengan sangat baik. Tetapi akan terjadi permasalahan apabila ada kandungan-kandungan lain di pembuluh darah sehingga darah yang mengalir di pembuluh darah kita itu terhambat, ya. Mungkin karena pola makan, pola hidup dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan cairan di dalam fluida atau di dalam pembuluh darah kita itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Jadi tadi disampaikan bahwasanya tekanan harusnya di setiap fluida itu sama, ya. Dan tekanan itu dipengaruhi oleh dua, ya. Yang pertama oleh gayanya, yang kedua oleh luas permukaan. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini, ya, sebentar, ya. Kalau kita lihat bejana ini, bejana A1, A2, dan A3 itu memiliki luas permukaan yang berbeda, ya. Luas permukaan pertama itu lebih kecil dibandingkan luas permukaan kedua, dan lebih A3 ini yang paling besar, ya. Kalau kita lihat perumusan ini, maka tentu, ya, nilai pada F3 ini seharusnya lebih kecil daripada nilai di F2 dan lebih kecil daripada nilai di F1. Artinya tekanan terbesar itu ada pada bejana pertama. Kalau kita punya, ya, gambar seperti ini, ya, tentu kita bisa menyelesaikan berapa nilai tekanan pada masing-masing ini, ya. Tekanan di A1, tekanan di A2, tekanan di A3. Ya. Tekanan-tekanan ini, ya, tekanan-tekanan ini nanti coba kita selesaikan dengan persoalan seperti ini, ya. Ya, jadi dengan melihat gambar ini, ya, tekanan pada masing-masing bejana ini, kita lihat di sini. Pada gambar tadi, ya, jika luas penampang A1-nya ini 1, ya, kemudian A2-nya itu adalah 4, ya, dan A3-nya adalah 9 meter persegi, sedangkan F1-nya 200 Newton, ya, maka berapakah gaya pada F2 dan F3, ya? Kalau kita punya rumus seperti ini, tentu, ya, tentu permasalahan ini gampang untuk diselesaikan, ya. Nah, ini trik pertama ini, ya, ini cara pertama. Nanti akan saya ajarkan cara yang gampang, ya. Ini diketahui F1-nya 200 ini, ya. A1-nya 1 meter persegi, A2-nya 4 meter persegi, A3-nya 9 meter persegi. Ditanyakan F2 dan F3. Kita punya rumus tadi, P sama dengan F1 per A1, ya. F1 per A1, dua-duanya ada, tentu P dapat kita dapatkan, ya. F-nya 200, ya, A1-nya 1, berarti tentu P-nya adalah 200 Newton per meter kuadrat, ya.
meter persegi. Maka tentu F2 bisa kita cari dengan cara ini juga ya. Maka kalau seandainya P2 sama dengan, karena P-nya sama ya, tekanannya sama, maka tentu F2 sama dengan P kali A2 ya. Maka P-nya sudah dapat ini ya. A2-nya ada di sini. Tentu F2-nya kita dapatkan 800 Newton ya, karena P kali A2. Nah, F3 juga seperti itu. P-nya sudah ada juga, kalikan dengan A3 ya, karena rumusnya adalah P sama dengan F3 per A3 ya. Maka tentu F3 sendiri adalah P kali A3. Sehingga P-nya 200 ya, kemudian A3-nya adalah 9 meter persegi, tentu kita dapatkan F3-nya adalah 1800 Newton. Nah, ini cara pertama. Ada cara yang lebih gampang sebenarnya daripada ini, dengan cara sederhana bandingkan ini saja ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ya. Ini lebih gampang kalau menurut saya ya. Maka saudara tinggal konversi nilai masing-masingnya ya. F1 per A1 ada 200 per 1 sama dengan F2 per A2. F2-nya tidak ada yang dicari, A2-nya sudah ada ya. Tentu nilai F2 bisa dicari. Paham ya? Nah, begitu juga dengan F3 ya. F2 per A2 sama dengan F3 per A3. F2-nya sudah kita dapatkan tadi, A3-nya ada, F2-nya ada ya, kemudian F3-nya kita cari, A3-nya ini ya. Tentu kita bisa mendapatkan nilai F3-nya. Paham di sini? Atau saya cobalah pakai ke tablet ya, sebentar. Oke, bagusnya supaya saudara bisa memahami dua cara ini, catat dulu yang bagian ini. Coba catat dulu bagian ini. Silakan, sambil saya pasang pen tabletnya.
Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita coba saya stop share ini dulu ya. Oke, kita coba pakai yang kosong ya. Oke, sudah terlihat apa? Yang kosong? Sudah, Pak. Kita coba menggunakan pena ya. Oke. Tekanan ya, dalam fluida ya. Tadi dikatakan ya, diketahui ya, coba dibantu saya. Berapa nilai F1-nya? 200 Newton. 200, Pak. 100 Newton. Kemudian A1-nya? 1 meter kuadrat. 1 meter kuadrat. A2? 4 meter kuadrat. 4 meter kuadrat. A3? 9 meter. 9 meter kuadrat. Kita punya tadi rumusnya adalah P itu sama dengan F1 per A1 sama dengan, F2 per A2 sama dengan F3 per A3. Cara pertama tadi kita sudah menggunakan nilai P ya. Sekarang kita tidak menggunakan nilai P, tetapi langsung menggunakan nilai masing-masing ini ya. Jadi yang ditanya sebenarnya adalah F2, F3 ya. Oke. Nah, maka penyelesaian ini yang gampangnya ya, kalau menurut saya seperti ini. F1 per A1 sama dengan F2 per ini A1 ya. Per A2 ya. Nah, ya selesaikan ini dulu ya. F1-nya 200 ya. Tolong satunya jangan lupa. A1-nya adalah 1 meter kuadrat, F2-nya adalah yang dicari ya. Bagi dengan A2-nya adalah 4 meter kuadrat. Saudara tinggal kali silang ini. Jadi F2 itu sama dengan ya, karena di sini kan 1 meter kuadrat nih harusnya ya. F2 itu sama dengan 200 Newton ya per 1 meter kuadrat sama dengan 200 dikali ya, 4 meter kuadrat. Jadi F2 saja 200 kali 4 berapa? 800 Newton ya. Ini habis. Ya, berarti F2-nya 800. Tadi hasil F2 berapa? 800, Pak. Oke, tinggal kita menyelesaikan nilai F3 ya. F2 per A2 sama dengan F3 per A3 ya. Berarti F2-nya kita sudah dapat tadi 800 Newton. A2-nya berapa? 4 ya. 4 meter kuadrat sama dengan F3 yang kita cari. A3-nya adalah 9 meter kuadrat. Berarti 4 meter kuadrat sama F3 sama dengan 800 Newton dikali dengan 9 meter kuadrat. Ini habis nih ya. Berarti F3-nya 800 kali 9 berarti 72 ya. Oke, dibagi dengan 4. Berapa itu? 1.800 ya? Ya. Iya, Pak. Oke, itu caranya ya. Kalau saya lebih gampang seperti ini ya, daripada kita mencari nilai P terlebih dahulu. Tapi terserah ya, bagaimana yang saudara anggap paling gampang ya, itu terserah saudara. Nah, catat dulu bagian ini. Kita coba berlatih ya, menggunakan tekanan ini ya. Valen, paham ya, Valen? Insya Allah paham, Pak. Sufina, paham?
Insya Allah paham, Pak. Alhamdulillah. Sekarang ya, udah selesai mencatatnya? Sudah? Belum, Sudah? Pak. Oh, belum. Iya, silakan. Oke, kita coba berlatih ya. Kita ganti nilai masing-masingnya. Coba sekarang ya, sebelum kita ke pembuluh darah ya. Coba ganti F1-nya ini menjadi yang kedua ya, soalnya adalah menjadi 850. Kemudian A1-nya ini 5 meter kuadrat. A2-nya menjadi 10 ya, 10 meter kuadrat. Dan A3-nya menjadi 15 meter kuadrat. Coba cari berapa nilai F2 dan F3-nya. Coba. Nilai Lailatul Husna ya. Coba cari berapa nilai F1 dan F2-nya. Sudah, Pak. Ya, berapa nilainya Cynthia? Tadi saya suruh siapa ya? Si apa? Tunggu sih. Lailatul Husna tadi, Pak. Udah Lailatul Husna. Sudah? Coba. Yang F3-nya belum, Pak. Oke, F1-nya berapa? F2-nya berapa? F2-nya 8.500, Pak. Ya, Cynthia. F2-nya? F2-nya 1.700, Pak. Nah, yuk, di mana bedanya? Lailatul gunakan cara pertama atau kedua?
Yang kayak contoh yang Bapak buat ini, Pak. Oh, coba. Di mana salahnya itu? Coba F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya 850 Newton, A1-nya 5 meter persegi, ya. F2 kita Saya cari. Hah? buat tadi 10, Pak. Allahu Akbar. Iya, berarti salah ya, berarti. Berarti F1-nya 850, A1-nya 5 meter persegi, ya. F2-nya kita cari, A2-nya 10 meter persegi. Ya, gitu, Cynthia. Iya, Pak. Berapa hasilnya, Cynthia? F2-nya 1.700, Pak. Valensi sama nggak hasilnya? Valensi? Sama, Pak. Sama, oke, betul ya. Valensi itu apa ya? Ikatan di kulit terluar itu. Ikatan valensi ya. Itu mudah ininya, mudah lepasnya itu. Oke. Kalau F3-nya berapa, Cynthia? F3-nya 2.550, Pak. Jadi caranya adalah F2-nya sudah dapat 1.700 tadi ya, dibagi dengan 10 meter persegi, sama dengan F3 kita cari, A3-nya adalah 15 meter persegi. Gitu ya, Cynthia ya? Iya, Gitu Pak. ya? Oke, ya kalau sudah seperti itu, insya Allah benar itu ya. Oke, sekarang udah selesai ini ya, kita tinggalkan di bagian ini, saya anggap saudara sudah memahami. Kita kembali ke slide kita yang tadi. Yang keluar di ujian saudara itu tidak seperti tadi ya. Yang keluar itu seperti ini ya. Tetapi konsepnya sama dengan yang tadi. Ya, saya contohkan di sini ada A1, ada A2, ada A3, ada A4 ya. Maka di sini tentu juga ada F1, ada F2, ada F3, ada F4 ya. Jadi ini adalah contoh darah di pembuluh darah ya. Ini adalah pembuluh darah kita ya, di sini darah mengalir ya. Jadi jika faktor-faktor yang berhubungan dengan tekanan dalam pembuluh darah diabaikan ya, diketahui nilai tekanan darah pada suatu arteri 100 Pascal, nah, tentu nanti saudara kembali ke persamaan tadi ya, karena 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Jadi sama kan? Berarti ini adalah 100 Newton per meter kuadrat. Kalau luas penampang A1 ini 25 mm persegi, nah berapakah luas penampang A2? Berapakah A3? Berapakah A4? Bisa nggak nyarinya? F-nya ada ini. Oke, kalau A1-nya 25 mm. Berapakah luas di A2? Berarti di sini kita gunakan rumus kita yang pertama tadi ya, P ya, bukan yang kedua. Karena di sini dia ada nilai P. Nah, dia ada nilai P di sini. Oke, catat dulu lah gambarnya biar utuh saya menerangkan nanti di slide ininya. Coba pertanyaan saya, nilai F1 bisa nggak dicari dari gambar A1 itu? Cynthia. Nilai F1 bisa diketahui nggak dari A1 itu? P-nya ada itu. Bisa nggak? Oke, nanti catatlah dulu gambarnya. Nanti saya terangkan bagaimana cara menyelesaikannya. Baik, Pak.
F1-nya bisa diketahui dari itu, Pak. Sudah? Selesai? Sudah, Pak. Ya, Nilai kita coba. F1-nya sudah diketahui. Oh, sudah ini? Berapa Cynthia? Kalau sudah, apa perlu saya terangkan lagi atau gimana? Yang F1-nya 100 Newton meter. Caranya Kuadrat. Cynthia coba. Caranya? Kalau seandainya udah bisa, nggak perlu saya terangkan lagi ya. Caranya gimana coba? Yang 1 Pascal nilainya sama dengan 1 Newton meter per kuadrat, Pak. Jadi Betul. F1-nya sama dengan 100 Newton meter per kuadrat. Mantap. Jadi Terus masukkan apa F1-nya? rumus tadi lagi. F1-nya jadinya? 100 Newton meter kuadrat. Nah, ya ini Cynthia udah paham ini ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita cobakan ya menggunakan. Ini bagus nih Cynthia ya. Oke. Oke, soal kita kan seperti ini tadi ya. Mungkin yang lain juga bisa sambil memahami ya bagaimana cara pikir Cynthia tadi ya yang sudah benar ya. Oke. Oke, ini soal kita tadi. Berarti di sini. Oke, berarti di sini yang diketahui apa? Kata Cynthia tadi, kita tahu nilai P ya. P-nya adalah 100 Pascal ya, di mana 100 Pascal itu sama saja dengan 100 Newton per meter kuadrat. Ya, Cynthia ya? Ya, seperti ini? Iya, Pak. Oke, berarti yang ditanya sekarang adalah F1-nya berapa? Ya, F1-nya berapa? Oke, berarti kita tinggal mencari P itu sama dengan F1 per A1, karena A1-nya diketahui nih. A1-nya sama dengan 25 mm kuadrat. Nah, ini hati-hati. Nah, ini harus dikonversi dulu. Ada tadi Cynthia konversi ini? Belum, Pak. Hati-hati. Berarti ini harus dikonversi. Karena ini milimeter loh. Milimeter ke meter itu 10 pangkat 3 dikuadratkan. Ya, berarti berapa itu? 25 kali 1000 ya. Dia minus ya. 10 pangkat minus 3. Ya. Ini meter. Dia dikuadratkan ya. Karena kan meter kuadrat. Jadi berapa itu? Pangkat minus 6 ya. Ya. Berarti 25 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat ya. Oh, tapi dia udah meter ya. Oh, nggak perlu ya. Karena dia udah milimeter kuadrat juga, berarti 20 kali 10 pangkat minus 3 aja ya. Oke, berapa itu? Sama aja dengan, atau pakai kayak gini aja kita cari. Jadi F1-nya berapa? P-nya udah ada, berarti F1 sama dengan
P kali A1 ya. P-nya berarti 25 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat ya, dikali dengan A1. A1-nya, sorry, ini harusnya A1 ya. P-nya berapa? 100 Pascal kali 25 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Berapa itu? Berarti 2500 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Jadinya berapa itu? Bagi 1000, 2,5 ya. 2,5 meter kuadrat. Nah, gitu. Oke ya. Jadi kita dapat nilai meter kuadrat ini. Yang salah. Ini P-nya, ini Newton per meter kuadrat, ini lupa kita. 100 Newton per meter kuadrat. Berarti meter kuadratnya hilang ya. Berarti sama dengan Newton di sini ya. Oke. Nah, kita bikinlah yang agak bagus sedikit ya di sini. Biar satuannya ikut ya. Jadi F1 sama dengan P kali A1. Ya, P-nya adalah 100 Newton per meter kuadrat dikali dengan 25 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Ya, ini habis ya. Maksud saya ini sama dengan 2,5 Newton. Oke ya. Nah, itu dapat nilai F1-nya. Oke. Sekarang bagaimana cara mencari nilai kalau seandainya ya di sini ternyata ada nilai ini A3 ya. Di sini ada A4 ya. Disuruh mencari misalnya A3 ini ya A3 ini tentu dicari dulu berapa nilai F-nya ya. A4 juga seperti itu ya. Berarti di sini misalnya F harus salah satunya diketahui ya. Coba A3-nya misalnya di sini berapa ya? Nah, 2,5. Di sini misalnya 20 ya kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Ya di sini 15 kali 10 pangkat minus 3. Ya, coba berapa nilai F3 dan F4-nya ya. Oh, F2 belum diketahui juga ya. Oke, F2 juga ya. A3 misalnya A2 misalnya di sini 10 ya kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Ya, coba cari berapa nilai, tambahkan ya soal ini. F2 F3 dan F4. Nah, itu berapa? Oke. Nah, jadi begini ya, karena memang pembuluh darah itu cabangnya banyak ya. Ada yang cabang ke atas, cabang ke bawah ya, cabang di tengah ya. Semuanya itu bercabang ya pembuluh darah kita itu. Jadi dia tidak tunggal. Kalau tadi kan tunggal itu ya, hanya ke 3 sisi saja ya. Tapi pembuluh darah tidak seperti itu. Pembuluh darah itu lebih seperti ini ya. Bahkan lebih banyak cabangnya daripada ini. Soal ujian suratnya keluar seperti ini ya, bukan yang seperti yang tadi. Sudah, Pak.
Berapa nilai F2-nya, Cynthia? Kalau sudah? Yang F2 1 Newton, Pak. 1 F3 Newton. 2. F3 2, F4? F4 ya tinggal 1. Ya, F4-nya berapa? Coba lanjutkan. Kita tes yang lain ya. Sama nggak hasilnya dengan Cynthia itu? Nah, jadi gitu ya. Kalau kita di pembuluh darah, kita bisa mengetahui tidak hanya nilai A-nya ya, tapi nilai F-nya juga bisa kita cari ya. Tapi tentu dengan catatan nilai A-nya diketahui ya. Kalau A-nya dicari berarti nilai F-nya harus diketahui ya, harus seperti itu. Lailatul Husna, berapa nilai F2-nya Lailatul Husna? Sufina. 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 Sufina izin ke toilet, Pak. Oh, Marisa, Marisa, coba berapa nilai F2-nya Marisa? Iya, Pak. Hmm. Nengsi, sudah selesai F2-nya Nengsi? Belum lagi, Pak. Sylvia? F2-nya udah dapat, Sylvia? Belum lagi, Pak. Cynthia, kembali. Cynthia, berapa F4-nya? Sedang mengalir lagi, Pak. Tadi baterai laptop habis, Pak. Sip. Ya, sebenarnya itu nggak sulit juga sih sebenarnya ya. Kita tinggal mengalihkan antara nilai P dengan nilai A masing-masingnya ya. Gitu kan Cynthia ya caranya? Iya, Pak. Ya, jadi yang lain juga harusnya paham ya, karena
Ini masih simple ya kalau di pembuluh darah, walaupun nanti semakin banyak cabang tentu akan semakin banyak yang ditanya gitu ya, tapi nggak masalah ya kalau seandainya kita paham. Tinggal mengalihkan nilai P-nya dengan nilai masing-masing A-nya ya, seberapapun banyak cabangnya nanti. Paling yang akan rumit ya ketika cabangnya itu, kalau ini kan cabangnya seri istilahnya ya, kalau cabangnya itu paralel gitu kan, di pembuluh darah juga ada seperti itu, cabang yang paralel itu saudara gunakan hukum yang paralel juga ya untuk mencari berapa nilai gaya pada masing-masing percabangannya. Begitu saja sih sebenarnya. Oke, saya anggap saudara bisa memahami bagian ini ya, biar materi kita juga berlanjut. Ya. Saya kembali ke materi kita yang tadi, ini tekanan dalam fluid. Nah, ini teori ya, dan teori ini keluar biasanya dalam ujian. Teori yang kita lihat ketika kita membahas fluida, terutama tekanan, ya, kita melihat ada benda akan terapung dalam air jika memiliki densitas lebih kecil daripada air. Nah, ini catatan penting ini, ya. Benda itu akan terapung dalam air jika memiliki densitas lebih kecil daripada air. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang keluar dalam ujian ini, ya. Manakah yang terapung dalam air? Nah, maka tentu saudara harus mengetahui berapa nilai densitas tadi yang saya suruh catat tadi. Jadi kalau di dalam air, misal densitasnya lebih kecil, pasti dia terapung. Kalau lebih besar, dia pasti akan tenggelam. Kalau sama, dia akan melayang. Ya. Nah, jadi ini yang apa? Jadi darah dengan air bagaimana? Kalau menurut Sylvia, darah tadi catatannya coba cek, Sylvia. Berapa nilai densitas darah tadi? Sylvia? Sylvia? Berapa nilai densitas darah tadi di catatannya? Ya. Coba Cynthia lah, Cynthia. Coba berapa nilai densitas darah tadi, Cynthia, di catatannya? 1,6 kali 1,6 kali 10 pangkat? 3, Pak. Pangkat 3. Kalau air tadi berapa? Air 1,3, Pak. 1, Pak, 1. 1,2 bukan? 1 kali 10, 1,0. 1,0. 1, Pak. Mana yang lebih besar 1,0 dibanding 1,6 tadi, Cynthia? Besar, yang darah 1,06, Pak. Nah, mana yang lebih besar? Besar air, Pak. Besar darah. Nah, kalau besar darah bagaimana dia? Terapung, tenggelam, atau melayang? Tenggelam. Ini catatannya. Tenggelam ya. Jadi ini harus dijawab nanti ya. Kalau air manakah yang terapung dalam air? Kalau darah dia tenggelam ya. Kalau es coba cek. Es coba dicek berapa ininya? 0,92, Pak. 0,92. 0,92. 0,92 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 1? Lebih kecil, Pak. Berarti es Terapung. Terapung. Kalau gliserin? Gliserin 1,26, Pak. Berarti dia tenggelam. Kalau air raksa? Air raksa 13,6, Pak. Berarti dia tenggelam. Alkohol 0,81, Pak. berarti dia terapung. Jadi kalau pertanyaan ini mana yang jawabannya? Berarti yang terapung tadi alkohol sama es, Pak. Nah, jadi jawabannya di sini hanya es dan alkohol saja ya, yang lainnya tenggelam. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabnya hanya es dan alkohol. Berarti hanya B dan I saja ya. Paham ya menjawab ini? Coba yang kedua ini. Coba, ini nggak perlu saya tonton lagi. Coba dijawab sendiri. Siapa yang bisa bantu saya menjawab yang nomor 2?
Marisa Melinda. Marisa, bisa bantu saya jawab ini? Mana yang berada di bagian bawah jika dicampur? Alkohol berada di bagian bawah, air berada di bagian atas. Ya, yang B? Kalau menjawab itu sesuai dengan pertanyaan aja ya. Jadi pertanyaannya hanya manakah dari pasangan zat berikut ini yang berada di bagian bawah? Berarti yang A apa? Alkohol di bagian bawah, air di bagian Kok gitu? Yang di bagian bawah tadi berarti dia yang paling besar, ya. Ya kan? Nah, kalau yang A apa jawabannya, Marisa? iya Pak, air di bagian Ah, bawah, alkohol. nggak usah yang di bagian atasnya, nggak usah dijawab. Disesuaikan pertanyaannya dengan jawabannya. Jadi yang A apa jawabannya? Air ya. Yang B? Siap. Yang B apa? Darah. Tunggu Pak. Ya, saya tunggu. Yang B darah. Marisa? Nah, jadi makanya saya suruh tadi kan mencatat itu untuk dihafal itu ya, nilai masing-masing densitas itu. Yang B apa jawabannya, Marisa? Darah bagian atas Pak. Kok gitu? Darah bagian atas. Yang ditanya yang bagian bawah, yang Marisa jawab bagian atas itu. Coba pertanyaannya, manakah dari pasangan berikut yang berada di bagian bawah jika dicampur? Ya, berarti yang B apa jawabannya? Darah bagian bawah Pak. Nah, yang C? Ayo, yang C yang mana? Gliserin. Yakin? Benar, Cynthia? Yang C? Yang di bawah yang mana? Yang di bawahnya alkohol. Yang lebih besar berarti alkohol dibanding gliserin. Iya, enggak Pak. Iya gliserin Pak. Aha. Yang B tadi Marisa jawab darah, seharusnya air. Yang di bawah yang mana? Air. Darah berapa? Iya, salah ya Pak, saya tengok. Ya, Iya air betul kan? Marisa tadi. Betul ya. Ya, yang D apa? Lanjut Marisa. D lagi. Yang D? Mana yang di Darah bawah? di bawah Pak. Apa? Darah yang di bawah Pak. Oke, yang E? Darah juga Pak. Oke, paham ya? Nanti jawabnya ini kalau ada pertanyaan seperti ini. Dan biasanya pertanyaan ini berulang ya. Dan tetap masih banyak yang salah ya. Mungkin lupa ya menghafalnya atau bagaimana ya. Jadi ini biasanya ya bagian-bagian penting ketika kita membahas tekanan ya di dalam pembuluh darah itu ya. Tolong diingat, saya wanti-wanti ini ya untuk kelompok ini. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Ketika kita sudah membahas aliran darah di pembuluh darah tadi, kita melihat salah satu bentuk dari fluida ini atau zat cair ini adalah aliran zat dalam pembuluh darah ya. Jadi apabila sebuah lempengan kaca diletakkan di atas permukaan zat cair, kemudian digerakkan dengan kecepatan V, maka molekul di bawahnya akan mengikuti kecepatan kaca sebesar V juga. Ya, ini disebabkan oleh adesi. Adesi itu adalah campuran yang homogen ya di dalam cairan di dalam tubuh ya. Itu dinamakan dengan adesi. Cairan yang lebih jauh dari kaca berusaha untuk mengerem kecepatan tersebut dan seterusnya sehingga zat yang paling jauh dari kaca memiliki kecepatan nol ya. Ini adalah aliran zat dalam pembuluh darah. Jadi ketika darah mengalir di pembuluh darah itu maka dia memiliki kecepatan yang bisa dikatakan kecepatannya itu sebesar V gitu. Bagaimana besar V-nya itu tergantung nanti bagaimana aliran darah di dalam pembuluh darah kita masing-masing ya. Oke. Dia tetap sama, formula yang digunakan ketika kita melihat aliran dalam pembuluh darah itu juga adalah formula tekanan, di mana tekanannya di sini sama formulanya adalah perbandingan antara gaya dengan luas permukaan ya. Maka kecepatannya itu sama dengan kecepatan yang berbentuk parabola seperti ini ya. Jadi semakin di dalam pembuluh darah kita itu semakin di bagian tengah itu biasanya memiliki gaya yang paling besar ya, karena dia silinder ya. Jadi yang silinder itu nanti di bagian tengahnya itu memiliki gaya yang paling besar. Sehingga kalau seandainya ada bagian yang terhalang di sini, misalnya di pembuluh darah kita ada lemak, ada racun, toksit dan segala macamnya, itu yang berdampak itu hanya bagian
apa ya, yang paling dekat dengan permukaan ya. Tetapi bagian tengahnya tetap akan lancar ya. Oke. Ini yang juga penting ya, aliran zat dalam pembuluh darah itu, ya volume zat yang mengalir melalui penampang A, ya seperti yang tadi, setiap detik dinamakan debit ya. Jadi ketika darah mengalir di dalam pembuluh darah kita itu, alirannya itu, volumenya itu dinamakan dengan debit. Dalam aliran zat ya melalui pembuluh ini berlaku hukum Poisson namanya. Hukum Poisson ini menyatakan bahwa cairan yang mengalir melalui suatu pipa akan berbanding langsung dengan penurunan tekanan sepanjang pipa dan pangkat 4 jari-jari pipa tersebut. Jadi rumus utuhnya itu adalah viskositas, ini singkatan V ini adalah viskositas atau flow rate ya, di mana nilainya adalah Pi R pangkat 4 dikali dengan P1 dikurang P2 per 8, ini eta namanya ya, eta ini sebenarnya yang lambang asli dari viskositas dikalikan dengan L ini adalah panjang pembuluh dalam meter, kemudian V ini adalah volume jumlah zat yang mengalir ya, atau flow rate ya. Oke, inilah rumusnya. Nah, ini keterangannya ada di sini. V itu adalah jumlah zat yang mengalir per detik, flow rate. Eta-nya ini adalah viskositas untuk air 10 pangkat minus 3 Pascal pada suhu 20 derajat Celcius, untuk darah 3 sampai dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 Pascal ya. Nah, ini ketentuan untuk nilai eta masing-masing pada suhu 20 derajat Celcius. Dan itu tergantung juga persentase sel darah merah ya. Jadi kalau sel darah merah kita persentasenya normal, maka dia mengikuti ini ya. Tetapi kalau tidak normal, di bawah ini ya. Kemudian R-nya ini adalah jari-jari pembuluh darah dalam meter, karena memang pembuluh darah kita itu berbentuk silinder ya, maka dia ada jari-jari. L itu adalah panjang pembuluh darah dalam meter, dan P itu adalah tekanan. Inilah formula untuk mencari nilai viskositas ya. Oke. Flow rate tadi juga bisa diasumsikan sebagai nilai tekanan pertahanan ya. Jadi miriplah dengan F per A, tetapi di sini menjadi P per ohm ya, atau resistance ya, P per R ya. Di mana nilai tekanan itu dari masing-masing tekanan itu sama saja dengan mengurangi ya nilai masing-masing tekanan itu. Dan nilai resistensi ini sama dengan 8 eta LV per Pi R pangkat 4. Kalau seandainya kita masukkan nilainya akan sama dengan ini sekali. Ya. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Ini juga saya biasa tanyakan ini. Tahanan terhadap debit zat cair itu dipengaruhi oleh ini. Ya. Yang pertama panjang pembuluh darah. Keterangannya semakin panjang pembuluh darah, maka sebenarnya tahanannya juga semakin besar ya. Jadi tahanan semakin panjang pembuluh darah, maka tahanannya semakin besar. Diameter pembuluh darah, kalau diameter pembuluh darah semakin mengecil, maka tahanan semakin kecil, tetapi semakin besar, maka tahanan juga semakin besar. Dia linear ya. Kemudian kekentalan zat cair. Kekentalan zat cair juga mempengaruhi tahanan ya. Semakin kental zat cairnya, maka tahanan semakin besar. Semakin tidak kental zat cairnya, maka tahanan semakin kecil. Tekanan juga seperti itu ya, semakin besar tekanan maka tahanan semakin besar, semakin mengecil tahanan maka tahanan semakin mengecil tekanan maka tahanan semakin mengecil juga ya. Jadi dia linear. Kemudian efek panjang pembuluh terhadap debit ya, makin panjang ini ada di sini. Oke, ya yang saya sampaikan tadi yang saya lebih komplit ada di sini ya, sehingga nanti hasil akhirnya apa? Debit akan berkurang ya. Kenapa? Karena tahanan semakin besar ya. Oke. Oke, sampai di sini ya kajian kita tentang tahanan di dalam pembuluh darah ya, sebagai topik keempat kita hari ini. Ada pertanyaan? Ya, pas juga waktu kita berakhir ini. Ada pertanyaan? Ya, Cynthia, nggak ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Cynthia. Ya. Pak, berarti pemanfaatan penghitungan tahanan dalam darah ini biasanya untuk operasi begitu, Pak? Oke, ya. Jadi gunanya ini ya sebenarnya banyak ya. Salah satu fungsinya ketika kita ingin mengetahui nilai Hb ya. Cek laboratorium juga bisa, operasi juga bisa. Ya, tapi yang paling banyak digunakan sebenarnya untuk cek laboratorium. Misal ini di kebidanan ada kasus misalnya terjadi preeklamsi ya pada ibu hamil ya,
Maka salah satu tes yang diagnosa, untuk menunjang diagnosanya kita lakukan tes laboratorium. Maka biasanya dilakukan pengecekan HB ya. Di kebidanan itu sangat familiar menggunakan HB Saanin itu ya. HB Saanin itu untuk menentukan berapa nilai HB. Kemudian biasanya cek lanjutannya bisa juga dilanjutkan dengan melakukan pengecekan viskositas ya, bagaimana kekentalan darah di dalam tubuh ya. Nah, itu jadi efektivitas penggunaan ini biasanya kebanyakan di lab. Kalau untuk operasi itu biasanya digunakan untuk mengetahui ya, sama saja ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi cairan di dalam tubuh, terutama darah ya. Begitu Cynthia. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Bahkan ya, sebenarnya untuk viskositas ini juga, tapi memang tidak untuk saudara ya, bisa digunakan untuk mengetahui steril atau tidak sterilnya laki-laki ya. Mengetahui apakah sperma laki-laki itu bisa efektif atau tidak ya, dengan mengetahui kekentalannya ya, kekentalan sperma itu bisa dilakukan menggunakan alat viskometer ini ya. Jadi viskositas itu ilmunya, alatnya dikenal dengan visikometer. Kalau pengecekan HB itu ya kita menggunakan HB Saanin biasanya alatnya ya. Atau yang lebih akurat lagi kita betul-betul melakukan pengecekan HB itu menggunakan pengambilan darah, sampel darah. Itu bisa juga ya. Kalau HB Saanin kan bisa langsung ya. Ketika pasien datang, saudara bisa langsung melakukan HB Saanin itu. Tapi kalau memang ingin mengetahui kandungan apa saja di dalam darah itu perlu pengecekan darah lebih lanjut ya. Biasanya diambil sampel darah pasien, kemudian dilakukan pengecekan di laboratorium ya, medis gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Nggak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak, berarti kita cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Saya sudahi ya. Oh, ini banyak ini. Coba 25 ya. Kita 27 ya, apa, Cynthia? 29, Pak. 29. Berarti ada juga yang tidak hadir. Tolong nanti diisi absen di ini ya. Saya ambil foto terbarunya ini. Ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.